Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk membantu teman saya buat ganti LCD HP-nya, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Ini adalah salah satu HP paling cespleng di zamannya, karena di tahun 2018 HP ini memiliki spek tinggi di harga yang murah. Dan juga ini tuh HP di zaman dimana orang lagi nyari HP spek tinggi gara-gara game Babaji Mobile. Asus Zenfone Max Pro M1 ini bersaing dengan Redmi Note 5 di zamannya, dan kedua HP tersebut merupakan HP gaming murah di zamannya. Kedua HP tersebut juga rame dukungan developernya. Dulu teman-teman saya banyak banget yang punya HP ini buat main Babaji, dan di zamannya memang lancar banget buat Babaji. Kebetulan teman saya Febil punya HP ini dan katanya LCD-nya rusak. Dia baru beli LCD-nya dan minta saya buat bantuin masangnya. Jadi langsung aja saya pergi ke rumah dia, setelah pesan-pesan berikut. Sebelum kita pergi, kita harus berdoa dulu agar selamat di jalan. Dan juga kita perlu lihat daftar YMMA alias yang membership-membership aja. Ini adalah daftar orang yang berkesempatan masuk TV. Dan kalian juga bisa masuk TV kalau kalian join membership. Selain masuk TV, kalian juga bisa nonton video lebih awal dan juga nonton video khusus YMMA. Dan semua keuntungan tersebut itu harganya murah. Iya, beneran murah. Pakai banget. Cuma 5.000. Wah, murah banget. Sekarang saya akan OTW pergi ke rumah teman saya. Tentu saja saya butuh bensin dan awalnya saya mau pergi ke Pertamina yang bensinnya dioplos dan tukang monopoli. Tapi pas di jalan saya nemu SPBU yang namanya mobil. Walaupun saya pakai motor, saya coba isi bensin di mobil. Ini gara-gara si Goblin jadi susah cari SPBU selain Pertamina dan untungnya ini SPBU mobil ada yang buka. Selanjutnya saya lanjut perjalanan saya. Maaf ini bagian ini saya rekam pakai HP yang nggak ada OISIA dan hasilnya jadi kayak gempa bumi. Saya menemukan sebuah lapangan yang cukup luas seperti wawasan penjual PS3 stick wireless, wawasan aku luas banget. Ini pasti suka dipakai sama bocil buat main bola yang beres siang maghrib. Sayangnya ini lapangan bukan lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Setelah melewati lapangan tadi dan bosan lihat jalan sambil mainin gas, di perjalanan saya sempat mampir ke Retribution MOBA Analog alias Indomaret. Di sini bagian yang paling bingung itu nentuin minuman yang mau dibeli. Akhirnya saya iseng nyobain oplosan yang lagi viral yaitu Nescafe Ice Black sama susu beruang. Iya, susu beruang yang aslinya susu sapi dan iklannya naga. Langsung aja saya coba campurin susu beruangnya ke Nescafe-nya. Dan singkatnya untuk rasanya ya ini seperti kopi susu. Tapi ini tuh kopinya ada rasa kayak dalam dan deep gitu. Pahit dan dingin kopinya tuh lebih kerasa. Menurut saya oke, tapi ini bukan yang enak banget. Tapi ini tuh gak aneh dan cukup enak juga rasanya. Dan selanjutnya saya lanjut lagi perjalanannya dan akhirnya tuh gak lama kemudian saya sampai di daerah rumahnya. Dan beberapa menit kemudian akhirnya saya sampai di rumahnya Febil. Di sini saya melihat setup jaringan OpenWRT dia yang pakai router, mikrotik, modem dan juga sebagainya. Dan di bawahnya ini ada dua laptop, yang satu merek Axio yang speknya masih pakai Core 2 Duo dan satu lagi Acer agak cepat rusak yang pakai i3 Gen 2. Dan ini yang agak cepat rusaknya itu pakai wallpaper malas ngoding. Saat saya lihat kondisi HP Asus-nya, ini backlit dan touchscreen-nya mati. Kemungkinan besar ini LCD-nya minta ganti karena sebelumnya emang LCD-nya tuh udah agak-agak rusak. Namun saya agak sedikit ragu karena backlit-nya. Gak jarang backlit mati itu rusak dari mesin bukan LCD-nya. Tapi akhirnya kita lanjut coba buka HP-nya. Setelah SIM card dibuka, kita masukin pick gitar dan coba kelilingin si backdoor-nya. Ini bahannya aluminium bukan plastik seperti A01 core dan A2 core kemarin. Dan untuk prosesnya ini sama tapi sedikit lebih keras. Dan ini akhirnya bisa lepas si backdoor-nya. Selanjutnya kita coba copot plastik belakangnya yang ada fingerprint dan kamera depannya. Untuk LCD penggantinya kita bakal pakai merek Rocker. Ini LCD KW aftermarket tentunya. Pertama kita lepas dulu baterainya. Karena kabel layarnya ada di bawah baterainya. Untungnya ini lem baterainya nggak keras dan gampang dicopotnya. Dan selanjutnya kita coba lepas LCD lamanya yang rusak. Gak tahu kenapa ini kok lunak banget si lem LCD-nya. Ini tuh gampang banget ngelepasinnya padahal ini nggak dipanasin atau apa. Ada kemungkinan ini yang masang LCD sebelumnya tuh kasih lemnya dikit dan juga ini tuh di tengahnya nggak ada lemnya. Dan akhirnya ini kebuka LCD-nya. Selanjutnya kita coba pasang LCD yang sudah teman saya beli. Dan setelah dicolok ini bisa yes nyala. Muncul logo Asus dan nggak ada anomali garis-garisnya. Cuman sayangnya ini HP agak aneh. Tiba-tiba stuck gak mau masuk ke lock screen-nya. Tapi kalau dari touchscreen-nya ini jalan soalnya bisa di shutdown. Ini kemungkinan data custom ROM-nya korup dan perlu di wipe dan di format data. Harusnya ini mudah prosesnya tinggal wipe data dari TWRP.
Iya kan? Iya, gampang harusnya. Langsung aja kita coba masuk ke TWRP. Dan ternyata ini nggak bisa disentuh. Sepertinya ini masalah yang sama persis kayak A2 Core kemarin yang recovery-nya nggak support touchscreen KW. Kalian bisa lihat proses saya rakit dan oprek HP Samsung A2 Core di channel saya. Selanjutnya kita coba pakai touchscreen KW yang lain. Kebetulan karena saya takut gak sengaja ngerusakin barang orang, saya beli juga touchscreen merek Mitu. Ini packingnya juga sama, cuma dikasih bubble wrap. Dan sayangnya setelah kita pasang yang merek lain juga, ini masih gak mau disentuh TWRP-nya. Sepertinya memang recovery-nya anti sama touchscreen KW. Akhirnya kita coba wipe lewat fastboot pakai perintah fastboot erase user data. Ini awalnya sukses, tapi ternyata HP-nya malah bootloop, bahkan sampai recovery-nya hilang. Akhirnya mau gak mau saya coba pasang lagi TWRP yang lain. Sebelumnya ini HP pakai pitch black dan sekarang kita coba pakai TWRP resminya. Dan saat pakai TWRP resmi ternyata bisa di flash, tapi sayangnya masih gak bisa disentuh dan masih alergi dengan touchscreen KW. Tapi untung bangetnya, ternyata si TWRP ini bisa dikontrol lewat ADB dan ada versi CLI-nya. Saya coba ADB Cell ini bisa. Di ADB Cell bisa pakai perintah TWRP buat jalanin TWRP lewat CLI. Saya coba format datanya lewat TWRP, udah itu reboot. Dan setelah restart ini sempat stuck di logo Asus agak lama. Tapi gak restart kayak sebelumnya. Dan ternyata ini akhirnya bisa masuk ke custom ROM-nya. Kebetulan teman saya udah pasang ROM haram Project Elixir. Ini juga bisa masuk ke OBE-nya, dan ini bisa jalan touchscreen-nya, bisa dipencet dan aman. Dan setelah beres OBE, langsung aja sama teman saya HP-nya dipasang wallpaper kuda-kudaan. Tapi ini yang nggak pakai latex. Saat dicek untuk LCD merek Kroker, ini multi-touch-nya dapat 5 biji. Dan untuk yang LCD merek Mitu juga sama ternyata, sama-sama cuma dapat 5 biji multi-touch-nya. Cuman secara kualitas layar, kalau dari lihat sekilas, yang Mitu itu sedikit lebih bagus. Walaupun kalau jujur keduanya sama-sama jelek sih kalau dibandingin sama LCD aslinya. Sekarang kita bisa lanjut pasang lem LCD-nya karena HP-nya sudah fungsi dengan LCD yang belum nempel. Untuk prosesnya ini sama, kita perlu lem pinggirannya. Cukup pinggirannya aja, gak perlu tengahnya. Dan untuk bagian atasnya jangan sampai kena earpiece, kamera, dan sensor-sensornya. Oh ya, ini HP ada LED notifnya juga, jadi jangan kena LED notifnya juga. Setelah bagian atasnya, kita perlu lem bagian bawahnya. Untuk bagian bawah, usahakan lemnya lebih fokus ke bagian bawahnya. Karena kalau yang agak ke atasnya itu lebih dekat ke fleksibel layarnya. Setelah bagian bawah, lanjut pasang ke bagian pinggir kiri dan pinggir kanannya. Yang ini tempatnya cukup sempit dan lebih kecil kalau dibandingin bezel atas bawahnya. Penontonnya waktu Rimba, saya Febri Oktaviana, mohon rating hasil pengereman saya. Udah itu kita tunggu sebentar biar gak terlalu cair lemnya. Dan selanjutnya kita coba tempel LCD-nya. Pertama masukin dulu fleksibelnya ke lubang celahnya. Ini LCD-nya masih berfungsi setelah ditempel dan singkatnya kita tinggal tunggu kering aja. Selanjutnya kita pasang lagi backdoor-nya biar HP-nya nggak telanjang. Dan biar nempelnya bener dan no celah, kita perlu jepit si LCD-nya pakai penjepit layar. Kemarin saya beli cuma 1 biji dan kurang, jadi saya beli lagi 3. Walaupun yang di komentar banyak yang bilang katanya daripada dijepit mending ditimpa pakai yang berat. Dan setelah ini tinggal tunggu sampai lemnya kering. Dan sambil nunggu kita bisa cek perangkat lainnya Febil. Kebetulan laptop agak cepat rusak yang tadi muncul di awal video ini Fakiram karena cuma 4GB dedicated RAM-nya. Jadi selanjutnya di video ini kita bakal coba upgrade RAM-nya ke 8GB. Kalau kalian punya laptop yang RAM-nya masih 4GB dan bisa di-upgrade, menurut saya hukumnya wajib untuk di-upgrade karena RAM 4GB itu udah sempit banget. Pertama kita buka dulu slot RAM-nya. Ini gampang, tinggal buka pintu khusus upgrade RAM. Udah itu kita cabut RAM lamanya yang masih 4GB dan tempel RAM baru yang 8GB. Ini sebenarnya slotnya ada 2, tapi laptop ini cuma bisa pakai 1 slot RAM singkatnya. Ini laptopnya disimpan di atas kardus sarung Atlas. Dan juga laptop ini ngejalanin Atlas OS. Dan setelah dinyalain, ini bisa nyala laptopnya dan alhamdulillah nyala. Dan saat dicek di task manager, ini beneran naik jadi 8GB RAM-nya. Dan dari usage RAM-nya juga kelihatan ini lebih ringan, apalagi ini tuh sudah di-inul dan sudah pakai sarung Atlas. Setelah beres ganti LCD dan bonus upgrade RAM laptop, akhirnya saya pulang dari rumah Febil. Kalau kalian ingin lihat info mengenai game Kentai Collection atau Kansole, dan juga ingin lihat setting jaringan di rumah, kalian bisa cek channelnya Febil. Linknya di deskripsi, jangan lupa subscribe. Kebetulan saat pulang, saya lewat lagi lapangan bola tadi. Sekarang ada banyak orang di lapangannya.
Tapi kalau lapangan pekerjaan itu masih dikit sayangnya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.